Yo, halo teman-teman. Ini adalah video pertama review film dari aku. Ya, mungkin bisa dibilang masih kaku lah ya. Dan ngomongnya masih belibetan, jadi harap dimaklumin. Tapi aku janji buat perbaiki lagi lebih baik ke depannya. Oke, film anime yang aku review kali ini berjudul Suki Kirai Daisuki, di mana film ini hanya memiliki 2 episode, tapi setiap episodenya selalu memiliki adegan 21 plus. Maka dari itu di channelku ini aku akan menyajikan dengan fokus ke jalan ceritanya dan pastinya dengan scene demi scene yang aman buat ditonton dari kalangan banyak usia. Oke, karena sudah banyak ngomong, kita langsung saja ke filmnya. Cerita dibuka dengan seorang adik yang bernama Yoshiharu yang lihat kakaknya tidur menggunakan pakaian ya istilahnya sedikit kebuka lah ya. Bisa dilihat si Yoshi mau megang cok, tapi nggak jadi. Akhirnya dengan muka nyimengnya, ia cuma bisa ngeliatin doang. Beberapa menit kemudian, si Yoshiharu memutuskan untuk keluar dan beberapa menit kembali, ia masuk ke tempat ruangan yang ada kakaknya tidur tadi. Namun tiba-tiba, ya, si kakaknya yang ia panggil dengan sebutan Nei-chan, namun nama asli kakaknya bernama Sana itu marah gara-gara si Yoshiharu masuk tanpa mengetuk pintunya terlebih dahulu. Lalu, scene beralih dengan memperlihatkan Sana tidur di sembarangan tempat lagi dan hal itu dilihat oleh si Yoshiharu kembali. Jirsangen emang si Yoshiharu nih cok. Di situ dengan wajah nyimengnya lagi, Yoshiharu ngomong dalam hati bahwa dirinya mengakui memang memiliki perasaan pada kakaknya sendiri. Lalu scene beralih dengan memperlihatkan keadaan kelas yang dimana Yoshiharu terlihat bosan. Biasalah anak laki-laki kalau ada pelajaran penjas pasti dah ngeliriknya ke cewek-cewek, apalagi kalau bukan ngeliat ke arah gundukan tanah. Ups. Miro yo Yoshiharu, 3年女子継ぎたい。やっぱ他のやつ Di situ Yoshiharu melihat kakaknya menggunakan baju Olga dengan celana Olga yang mirip sempak. Ia berpikir kalau dipikir-pikir juga kakaknya emang manis. Sana yang merasa diliatin pun akhirnya menengok ke atas dan dia memasang wajah judesnya karena masih marah soal pagi tadi. Yoshiharu pun mendatangi kamar kakaknya. Ia pun mengetuk pintu dan setelah kakaknya keluar, ia bilang kalau temannya ada yang fans sama kakaknya. Dia pengen kakaknya bisa merespon keinginan teman Yoshiharu yang ingin berkenalan dengan kakaknya, tapi kakaknya tetap saja menolak dengan tegas. Tanpa diduga-duga, si Yoshiharu menyatakan perasaannya pada kakaknya karena sebentar lagi kakaknya akan pindah. Jadi dia meluk kakaknya dan bilang kalau dia cinta sama kakaknya. Ore, nee-chan ga suki da. Geblek emang. Kakaknya pun sangat terkejut dan menganggap adiknya nih dah bodoh. Udah tahu perasaan suka sesama saudara itu melanggar aturan. Dengan perasaan terkejut, ia membalas pelukan adiknya dan ya, karena kucing dikasihkan asin pasti dimakan. Jelas Yoshiharu dapat lampu hijau. Yoshiharu mencium kakaknya sendiri. Bayangkan kakaknya sendiri, cok. Dan ya kalian tahu lah apa yang akan terjadi selanjutnya. Jujur kesel aku mereka kayak gitu. Kan kalau adanya kayak gitu tinggal digeplak loh. Tapi udahlah, namanya akhir zaman. Singkat cerita, dari peraduan panas itu, si Sana memukul adiknya dan mengeluarkan adiknya dari dalam kamarnya. Sana memikirkan kata-kata Yoshiharu yang bilang sama dia kalau Yoshiharu mencintai, menyayangi, dan akan bertanggung jawab pada kakaknya itu. Heleh, alasan klasik kalau udah aku bakal tanggung jawab, bla 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 bla. Lah kalau perut udah belendung aja, rata-rata kabur. Ya, si kakak ternyata mulai ketagihan habis ngerasain begitu dan dia muasin dirinya sendiri yang tanpa disadari si adiknya itu memperhatikannya diam-diam. Dan tanpa bilang, si Yoshiharu masuk lagi ke kamar dan kepergok kalau kakaknya lagi muasin dirinya sendiri. Alhasil mereka melakukan begitu lagi. Aduh, jangan ditiru ya guys. Scene beralih memperlihatkan Sana yang tertidur pulas dan tiba-tiba ia terbangun. Ia merasa bahwa ia jatuh cinta dengan adiknya. Apa-apaan ini anjay? Yoshiharu no koto wa
Beralih menuju episode terakhir, si Sana yang kini berada di kelas terngiang-ngiang dengan apa yang sudah ia lakukan dengan adiknya. Aduh, nggak adik, nggak kakak, sama aja asyuh. Ia berpikir sudah lama tidak melakukannya. Terakhir saat itu musim semi ketika mereka melakukan begitu. Sana yang dipanggil temannya pun tersadar dari lamunannya. Temannya mengatakan bahwa adiknya membawakan bekal makanan untuk dirinya. Si Sana berusaha menghindari kontak mata saat Yoshiharu memberikan kotak bekal makanan yang disuruh ibunya. 目を合わせちゃダメ。また Yoshiharu kemudian menyentuh tangan Sana dan mengatakan bahwa ada hal yang ingin dibicarakan oleh Yoshiharu, sehingga ia meminta waktu kepada si kakaknya untuk jam istirahat nanti buat menemuinya. Merasa Sana berpikir yang tidak-tidak lagi, ia langsung tersadar dan menendang tulang kering kaki adiknya itu. Saat jam istirahat, ternyata si Sana tetap menemui adiknya dan hasrat mereka berdua tak bisa terbendung. Akhirnya ya lagi dan lagi. Beginilah setiap episode, pasti selalu ada adegan begitu. あんたね。今日も。だって、家まで我慢できね。こら、痛いってば。 Ya, singkat cerita, Sana kini berada di kelas dengan wajah nyemengnya karena memikirkan tadi. Namun tiba-tiba temannya datang sehabis berlari dengan nafas terengah-engah memanggil dirinya. Temannya mengatakan bahwa Yoshiharu saat olahraga. Belum kelar temannya ngomong nih, dia langsung ngegibrit duluan nyamperin si adiknya di UKS. 吉原。 Yoshiharu. Sana menangis terseduh-seduh sambil memeluk adiknya tersebut. Melihat kelakuan temannya yang terlalu mendrama berlebihan, temannya pun berkata bahwa Yoshiharu hanya pingsan karena anemia saja. Merasa malu, ia menampar adiknya sendiri sehingga membuat adiknya terbangun. Dan ketika kakaknya memutuskan untuk pergi, Yoshiharu menahannya dan terjadilah peraduan panas lagi. Ya ampun, gak kenal tempat mereka berdua ini anjay. 姉ちゃんの匂い、好き。 Ya, setelah terjadi peraduan panas singkat tersebut, mereka berbincang-bincang. Di sini aku heran, gak ada gurunya kah yang jaga piket UKS nih? Heran banget. Ya, lanjut. Mereka membicarakan kepindahan Sana saat musim semi nanti. Si adiknya berkata bahwa ia akan ikut pindah dekat tempat kakaknya. Kakaknya terharu dan sekaligus senang, namun ia mengatakan bahwa tempat tinggal ia nanti di dekat stasiun yang jaraknya hanya berdekatan dengan rumah aslinya. Udahlah. 作んだもん。大好きなんて言ってあげない。 Oke. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah memakai pakaian nyantai boleh saja, tidak ada yang melarang. Namun lebih diperhatikan lagi jika berpakaian di rumah, apalagi jika ada bapak dan saudara laki-laki. Ya, kalian paham lah maksudku apa. Lebih ke adab cara berpakaiannya aja sih. Dan untuk pelajaran lain yang bisa kita petik adalah hubungan sedarah tidak diperbolehkan dalam agama, karena jika hal tersebut dilanjut maka itu menyimpang dan akan menimbulkan bahaya, apalagi sampai menghasilkan keturunan dari perkawinan sedarah. Waduh, parah tuh dah. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak belibetan ngomongnya dan banyak salahnya. Aku minta maaf karena ini baru pertama kalinya, jadi kayak ya udahlah ya. Sekian dari aku. Mungkin kita bisa next video. Bye bye.